Kami bersyukur Bapa di surga buat pagi hari ini. Terima kasih. Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berubah. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh memakai waktu kami untuk kami mengerjakan apa yang berkenan kepadamu. Ajari setiap kami Tuhan, hati kami yang keras dihancurkan, diubah menjadi hati yang lembut, hati yang mau taat, mudah diajar, mudah dibentuk, dan mau berubah. Tuhan, mari jamah setiap kami, Roh Kudus, mencengkeram setiap kami, mengambil alih hidup kami, membaharui cara berpikir kami dan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengikat setiap roh-roh jahat, iblis kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami ikat, kami patahkan, kami dorong keluar di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak semuanya. Ya, 2 hari yang lalu saya diberi sebuah penglihatan. Ada seorang yang dibawa ke neraka. Dan orang itu saya tahu. Saya dikasih nama orangnya. Dan apa yang dia kerjakan, dia sedang mencangkul. Mencangkul itu di tanah yang berbatu-batuan atau aspal. Saudara tahu ya, jalan raya itu kan aspal itu ya, keras. Dan dia sedang mencangkul di tempat itu. Dan itu dia kerjakan terus sampai berlelah-lelah dan siksaannya itu adalah seperti itu setiap hari. Setiap hari. Karena posisinya sudah ada di neraka, jadi dia tidak bisa keluar dari tempat itu. Dan besoknya dia akan melakukan hal yang sama seperti itu. Karena yang namanya neraka itu sifatnya kekal ya. Kemudian Tuhan itu memberitahu begini. Ada begitu banyak anak-anakku yang rajin pergi ke gereja. Mereka berkata haleluya puji Tuhan. Tetapi hati mereka itu jahat di mataku. Mereka punya hati yang keras ya. Setiap kali mendengar firman Tuhan, mereka tidak mau meresponi dan menganggap ringan setiap firman Tuhan. Nah, saya mau sampaikan kepada kalian semuanya. Mulai hari ini belajarlah untuk menghormati setiap firman Tuhan. Amin. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan? Ya. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Ada orang-orang ya yang masuk ke dalam neraka itu bukan karena tiba-tiba masuk ke neraka. Tetapi ada bagian-bagian dari firman Tuhan yang dia tahu. Dia tahu bahwa jika dia mengerjakan itu, dia akan kehilangan Tuhan. Nah, orang yang dibawa ke neraka tersebut, orang itu selalu berpikir tentang uang, ya. Uang, ya. Bagaimana supaya uangnya tambah banyak, bagaimana tentang fasilitas-fasilitas, pokoknya semuanya bicara tentang hal-hal duniawi. Firman Tuhan jelas berkata, kamu tidak bisa punya 2 tuan, ya kan? Aku dan Mammon. Nah, tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang ketika mengalami yang namanya pencobaan, ya, ujian, pencobaan, mereka tidak bertanya kepada Tuhan tetapi terjebak. Ya. Kita akan baca di Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara, perhatikan. Ya, perhatikan dulu.
Iblis akan mencobai kita. Iblis itu akan masuk kepada orang dan mencobai kita, menawarkan sesuatu yang sifatnya itu sepertinya menguntungkan buat kita. Tapi sebetulnya itu adalah jebakan. Ada banyak orang yang sampai dengan hari ini belum menang atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan seperti itu. Saya mau kalian tambah pinter ya. Engkau berada di penjara ini, engkau berada di lapas ini dengan berbagai macam kasus, betul ya? Ada yang narkoba, ada yang kejebak oleh karena penggelapan, ada yang pencurian, ada yang macam-macam. Tapi intinya, itu semua karena cobaan. Iblis mencobamu, tapi kamu kejebak dengan cobaan itu. Betul? Betul. Ya kan? Iblis masuk ke dalam orang, mencobaimu dengan menawarkan sesuatu. Dan kalau engkau tidak pinter dan engkau tidak memakai polanya Tuhan, engkau akan kejebak dan masuk di tempat yang gelap. Nah, Tuhan itu berjanji kepada setiap orang yang taat. Nih, dengerin. Tuhan berjanji kepada setiap orang yang taat. Apapun yang kau alami, musuhmu seberapa besar, Tuhan akan berperang bagimu. Tapi kalau kamu berada di dalam ketidaktaatan, Tuhan tidak bisa membelamu. Artinya, dibutuhkan yang namanya pertobatan. Dan engkau harus kembali ngerti kapan iblis menjebakmu. Kita baca di Matius 4 ayat 1-11. Silakan dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut ke batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat terakhir, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan, dari 3 pencobaan itu mewakili apa yang kita alami sehari-hari. Yang pertama adalah ujian tentang keuangan. Ya, Yesus dalam kondisi lapar dan iblis berkata, ubahlah batu ini menjadi roti.
Ya, datanglah si pencoba dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, kita akan mengalami yang namanya ujian, yaitu ujian tentang perutmu lapar. Perut anak-anakmu lapar, perut istrimu lapar. Engkau akan mengalami pencobaan seperti itu, dan iblis akan masuk kepada manusia dan menawarkan sesuatu, dan itu sebetulnya jebakan. Saudara, kalau engkau nanti keluar dari lapas, ya, sebentar lagi mungkin ada yang mau keluar, ada yang mau bebas, ya, ada yang mau bebas. Perhatikan Matius 4 ini. Pegang baik-baik. Janji Tuhan bagi kalian yang terus berpegang pada firman Tuhan dan janji Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya gimana, Bu? Saya lapar. Kenapa saya harus mikirin firman? Masalahnya adalah perut saya. Ingat, polanya kalian harus mengerti. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Burung pipit dipelihara, apalagi engkau. Itu harus ada di pikiran dan di hatimu. Bagaimana engkau menciptakan yang namanya kemakmuran di dalam rumah tanggamu? Bagaimana engkau menciptakan kelimpahan di dalam keluargamu? Harus ada Tuhan di dalam hati dan pikiranmu. Kalau tidak ada Tuhan di dalam hati dan pikiranmu, kamu akan kejebak. Dan engkau akan masuk ke dalam perangkap yang gelap. Dan di situ tidak ada pertolongan. Karena apa? Saudara sudah dididik di lapas ini kok. Sudah dikasih firman Tuhan. Saudara sudah ditegur berkali-kali. Dan jika nanti keluar dari lapas ini, engkau tetap mengeraskan hati, tidak mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, engkau tidak cari Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan ditinggalkan Tuhan. Jadi saya mau kalian belajar sungguh-sungguh, mulai hari ini, hatimu terpaut kepada Tuhan, bukan pada hal-hal materi. Ketika hatimu berpaut kepada Tuhan, hal-hal materi Tuhan sediakan limpah. Amin. Ini yang nomor 1. Ujian tentang keuangan, ujian tentang ekonomi, ujian tentang perutmu lapar, perut istrimu lapar, perut anak-anakmu lapar. Bagaimana saudara memperoleh yang namanya berkat yang dari Bapa di surga? Bagaimana engkau memperolehnya? Engkau harus terhubung dengan sumber. Sumber itu adalah Tuhan sendiri. Kalau engkau memakai cara dunia, engkau tetap memakai pola dunia. Dulu aku dagang narkoba, jualan narkoba, aku masih tetap hidup. Apes aja aku ditangkap. Kalau kamu masih berprinsip seperti itu, engkau tetap mengandalkan dunia, pakai cara dunia, ujungnya tidak ada keselamatan. Untuk apa perutmu kenyang? Kalau kamu kehilangan Tuhan. Dan itu kehilangan Tuhan selama-lamanya. Saudara, saya nggak mau kalian memiliki hati yang keras. Belajarlah untuk menjadi orang-orang yang lembut, mudah diajar, mau berubah, mudah dibentuk, ya. Yang kedua, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya bagaimana? Banyak orang itu berkata begini, namanya orang manusia. Kamu sudah tahu bahwa itu dosa. Kamu sudah tahu bahwa itu salah. Tapi tetap engkau tabrak itu firman, dan engkau berkata, nanti berdoa minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Namanya mencobai Tuhan. Jangan pernah kalian mencobai Tuhan. Saudara, saya sudah menyampaikan kebenaran. Saudara mau tangkap
atau saudara mau buang, yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran. Oke? Yang nomor 3, hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Jangan hidupmu punya dua Tuhan. Maksudnya punya dua Tuhan seperti apa? Kalian baca di Matius 6, ya, Matius 6, tidak ada orang yang bisa punya dua Tuhan. Namanya 20 berapa ya? 26. Coba dicari dulu. Matius 6 ayat 4. Ya, coba dibaca. Demikianlah firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara perhatikan, orang yang diperlihatkan kepada saya berada di neraka itu, hatinya terikat kepada Mammon. Hatinya terikat kepada uang. Buat dia, yang penting uangnya banyak. Bisnis pakai cara gelap, pakai cara nipu sana sini. Yang penting uang. Itu berarti dia Mammon. Tuhan sangat cemburu kepada orang yang berkata, aku percaya Yesus tapi hatinya Mammon. Dan orang seperti itu di hadapan Tuhan, ketika dia memuji, menyembah, baunya seperti bau bangkai, baunya seperti bau sampah 3 hari, baunya seperti kaos kakimu yang sudah tidak dicuci berhari-hari. Itu campur aduk baunya seperti itu. Ditambah lagi dengan bau gosong. Saya serius memperingatkan kepada kalian semuanya hari ini. Mumpung engkau masih diberi nafas oleh Tuhan. Ya. Mari koreksi di dalam diri kita. Apa yang membuat Tuhan itu tidak berkenan atas hidup kita. Jangan membuat Tuhan itu cemburu. Darahnya di atas kayu salib tercurah buat kalian semua, buat saya. Supaya apa? Kita tidak binasa di neraka. Tetapi karena kita terikat dengan dunia, kita terikat dengan hal-hal duniawi, kita kehilangan apa yang Yesus sudah kerjakan. Dan itu sifatnya kekal. Pada awal saudara berada di penjara ini, hari pertama engkau dimasuk di dalam penjara, ada begitu rasa duka, rasa sedih, rasa malu. Ya, betul ya? Kalian merasakan itu toh? Awal pertama kalian masuk. Tapi setelah berjalan 2 bulan, 3 bulan, kalian beradaptasi dengan lingkungan di sana. Kalian menjadi seperti terbiasa berada di lingkungan penjara. Saya mau sampaikan kepada kalian semuanya. Penjara yang kalian alami hari ini, engkau masih punya kesempatan untuk keluar dari penjara karena engkau dibebaskan. Karena masa hukumanmu selesai. Tetapi kalau sudah terlanjur masuk ke neraka, penjara itu tidak bisa mengeluarkan saudara. Karena itu tetap terkunci di sana selama-lamanya. Dengan hati yang sangat mengasihi kalian semuanya. Hari ini, mari belajar untuk mengkoreksi di dalam hati kita. Apakah kita ini masih mencintai dunia? Apakah kita ini masih berfokus kepada hal-hal duniawi? Atau kita ini sudah mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita, sehingga tidak ada berhala di dalam hidup kita. Kita mau belajar pelan-pelan ya, satu persatu.
Mari kita lihat di dalam Matius 13 ayat 19 sampai dengan 23. Kenapa orang itu mencangkul jalanan yang berupa aspal? Saudara, Tuhan itu sangat memperhatikan hatimu. Engkau diciptakan untuk engkau tuh memiliki hati seperti hatinya Yesus. Hati itu ada di jiwa. Ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuh ada panca inderamu, ada tanganmu, ada kakimu, tubuh. Jiwa isinya pikiran, perasaan, keinginan, hati. Makanya Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu bicara apa? Jiwamu. Isinya pikiran, perasaan, keinginan, hasrat hati. Itu harus mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi mamon. Bukan mengasihi berhala. Bukan mengasihi hal-hal tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Karena untuk itulah Yesus menghapus setiap dosa dan pelanggaran. Supaya apa? Engkau kembali disatukan dengan Bapa. Ketika engkau kembali menyatu dengan Bapa, hidupmu limpah, prosper, limpah. Limpah dengan sukacita, limpah dengan damai sejahtera, limpah dengan apapun yang surga sudah sediakan atas hidupmu. Karena posisimu terhubung kembali dengan Bapa di surga. Sebab apa? Dosamu diampuni. Ketika dosamu sudah diampuni, kenapa engkau terus berbuat dosa? Ketika engkau terus berbuat dosa, engkau terpisah kembali dengan Bapamu di surga. Itulah kenapa hidup di dalam kutuk, miskin, melarat, buta, telanjang. Matius 13, 19. Silakan. Demikianlah firman Tuhan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 20, terus? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ketika Tuhan berbicara tentang perumpamaan benih yang ditabur di 4 jenis tanah ini, sebetulnya Tuhan berbicara tentang hati manusia. Okay? Ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang benih yang ditabur di 4 jenis tanah ini, Tuhan berbicara tentang ada 4 jenis hati manusia. Yang pertama pinggir jalan, yang kedua batu-batu, yang ketiga semak duri, yang keempat tanah yang subur. Pinggir jalan,
saudara dengar firman, tidak paham sama sekali. Itu saudara punya hati pinggir jalan. Batu-batu adalah tanahnya cuma sedikit. Ngerti, yes, amin. Tapi waktu kena masalah, murtad. Karena benih itu tidak berakar. Dia tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hanya waktu ibadah ngomong, yes, amin. Tapi begitu kena masalah, kena ujian, kena pencobaan, murtad, meninggalkan Tuhan. Yang ketiga adalah semak duri. Penuh dengan kekhawatiran tentang kekayaan, tipu daya kekayaan. Dengar firman, tapi hatinya penuh dengan kekhawatiran tentang tipu daya kekayaan. Maka hatinya disebut dengan semak duri. Dengan 3 jenis tanah hati seperti ini, benih firman ditabur apapun tidak berbuah. Itulah sebabnya orang itu tidak berubah sama sekali meskipun bertahun-tahun dia dengar firman, tidak berubah. Tidak ada kedewasaan di dalam hidupnya secara rohani, harusnya dia sudah bisa mengajar, tapi dia kanak-kanak terus, jatuh bangun terus di dalam dosa. Karena 3 jenis tanah ini, hatinya. Bagi orang yang hatinya seperti tanah yang subur. Apa yang tanah yang subur? Saudara itu lembut, mudah diajar, gampang dinasehati, gampang berubah, mau bertobat, dan memperbaiki setiap kesalahan. Saudara humble, rendah hati, kalau ditegur nggak marah, tapi mau memperbaiki dan mau disempurnakan, mau terus diajar. Maka hatimu seperti tanah yang subur. Benih firman ditabur, benih firman ditabur, benih firman ditabur, berbuah 30, 60, 100. Hidupnya berdampak. Hidupnya menguntungkan kerajaan surga. Karena apa? Pola pikirnya, hatinya dirubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan menjadi seorang manusia yang dewasa. Seperti Yesus. Mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan sehari-hari dia bisa dipercaya, jujur, karakternya seperti Kristus. Itu artinya dia dewasa. Orang-orang yang dewasa seperti inilah Bapa berkenan. Dan orang-orang yang memiliki hati seperti ini, ketika dia melakukan apa saja, dia dicintai oleh Tuhan. Penyembahannya, ibadahnya menjadi ibadah yang harum. Tuhan suka. Bukan seperti bau bangkai. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Kalian tahu bahwa kita ini harusnya mati, ya kan? Kedagingan kita harusnya mati. Tapi kenapa Tuhan kok suruh kamu memberikan persembahan yang hidup? Manusia lamamu sudah mati dan kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu namanya persembahan yang hidup. Saya ulang.
kita dibilang bahwa, oh Kak Saudara kau harus mati dari setiap kedaginganmu, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Kedaginganmu harus disalibkan, kau harus mati semua keinginanmu, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri hati, kemudian kecemaran, perselisihan, kemarahan, semua itu harus dimatikan. Kamu harus mati. Tapi kenapa? Tuhan berkata, kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Engkau sudah mati dan engkau bangkit bersama dengan Kristus. Itulah persembahan tubuhmu yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, Tuhan itu berkata begini, orang yang kamu lihat di dalam neraka itu, dia serakah. Serakah. Ini ada kata-kata serakah, toh? Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Keserakahan itu apa? Tidak pernah puas dengan uang. Tidak pernah puas dengan makan. Semuanya nggak pernah puas. Semuanya buat dia serakah. Sama dengan penyembahan berhala. Tidak ada penyembah berhala yang masuk surga. Jadi mari kita cek. Hari ini Tuhan itu masih memberi kesempatan kepada kita untuk membaharui semuanya. Saya nggak mau saudara mengalami yang namanya siksaan sejak di bumi maupun nanti setelah mati. Untuk orang itu berada di neraka, itu bukan tiba-tiba di neraka. Ada sebuah kehidupan yang dicerminkan di dunia ini, bahwa dia itu mencerminkan kehidupan di neraka. Mengerti maksudnya? Kalau dia setiap hari berzina, setiap hari dia maki-maki orang, kebun binatang keluar dari mulutnya, kemudian hawa nafsu, dia serakah, dia pergi ke gunung-gunung untuk bertanya kepada roh-roh jahat. Dia masih hidup di bumi, tapi dia sudah berada di neraka. Mempersiapkan hidupnya, masa depannya di neraka. Ngerti ya? Ngerti ya? Saudara paham ya? Paham ya? Untuk engkau ini berada di surga, saudara itu sudah mempersiapkan dari sekarang. Gaya hidupmu, gaya hidup kerajaan surga. Saudara penuh kesabaran, saudara penuh dengan kasih, saudara penuh dengan kemurahan hati. Saudara itu tidak ada iri hati, saudara mengampuni. Gaya hidup kerajaan surga sudah tercermin sejak dia ada di bumi. Maka masa depannya adalah surga. Jadi tidak semua orang yang memanggil nama Yesus masuk surga. Engkau bisa lihat buahnya setiap hari. Bagaimana dia mempersiapkan hidupnya menuju surga atau menuju neraka. Jadi saya mau kalian serius dengan hidupmu. Hari ini masih ada kesempatan. Belajarlah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ayat penutup Ulangan 6. Ulangan 6. Ayat 1 sampai dengan 20. Agak panjang, tapi ini penting, saudara harus mengerti. Ya.
Silakan dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan 6 dengan berikut, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangan, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya yang haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Dia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakku itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan matamu. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Dia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, dan
seperti yang diberitakannya kepada kita. Demikian firman Tuhan. Ayat 25 kita baca bersama-sama 2, 3. Tuhan membuat tanda apabila kita melakukan benar kita dengan setia dan berhubungan dengan kita seperti yang diberitakan kepada kita. Amin. Hari ini firman-Nya jelas. Cek hatimu, pinggir jalan, batu-batu, semak duri, atau hati yang subur. Kalian sudah mendengar firman Tuhan. Jika engkau mengabaikan firman Tuhan, maka hatimu itu pinggir jalan. Jika engkau sudah tahu firman Tuhan, engkau tahu, tapi engkau tetap khawatir terhadap tekanan hidup. Engkau tidak percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Hatimu itu seperti batu. Ya. Kalau hatimu itu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran tentang kekayaan, isinya tentang hal duniawi, semak duri, maka Tuhan tidak berkenan akan orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Hari ini, biar kita memiliki hati yang subur, hati yang lembut, mudah diajar, mau berubah. Ketika Tuhan berkata, taat saja kepadaku, kita harus taat. Jangan khawatir tentang hal-hal duniawi, hal-hal yang dunia kejar. Jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada. Saudara harus percaya. Ketika saudara mempercayai semuanya itu, dalam kondisi apapun, Tuhan akan datang menolong. Tapi kalau saudara tidak percaya, saudara akan dibiarkan. Hari ini ada sebuah ajakan untuk kita kembali ngecek hati kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan membongkar, Roh Kudus akan memberi nasihat kepadamu, Roh Kudus akan memberi nasihat kepadamu, responi. Firman sudah kita baca, responi. Saya harap engkau mulai mengalami Tuhan nyata. Karena Tuhan itu sangat sayang kepada kalian semuanya. Tuhan itu sangat cinta kepada kalian semuanya. Saudara, engkau tinggal minta sebetulnya sama Tuhan. Satu hal, beresi hatimu. Kalau engkau masih pahit, engkau masih marah, beresi, ampuni saja. Firman Tuhan ngomong apa, lakukan saja. Ketika engkau mau taat, Tuhan datang menolong apabila engkau berseru kepadanya. Dan itu jaminan, dan itu janjinya. Ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa ya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan yang tadi malam Engkau sampaikan dan untuk disampaikan kepada umat-Mu. Dan hari ini pesan ini sudah hamba-Mu sampaikan. Dan biar setiap benih firman yang sudah dibaca, yang sudah didengar, yang sudah dimengerti Tuhan, mengubah hidup mereka. Dan Tuhan, biarlah hati mereka tidak terpaut pada hal-hal duniawi, tetapi hanya terpaut kepada firman-Mu saja. Sama seperti ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Selalu dan senantiasa berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan biarlah mulai hari ini, umat-Mu ini Tuhan Yesus, ketika sedang mengalami apapun yang mereka hadapi, senantiasa teringat, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya, bahwa hati dan pikiran mereka tertuju kepada firman. Tuhan, jamah umat-Mu pada siang hari ini Tuhan,
Lepaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan dengan berhala, cinta akan duniawi, dan hal-hal yang menyakiti hatimu, Tuhan. Lepaskan, bebaskan, dan basuh dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan. Dan kembalikan umat-Mu ini, Tuhan, di dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan, aku taruh, Tuhan, seluruh jemaat-Mu ini dalam genggaman tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan meter-meterai di dalam hatimu, menjadi milik-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup.